hari ini disampaikan pasal-pasalnya bahwa sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya Bu Tifa dan Pak Roy sudah kan tidak bisa. Sedangkan kalau Pak Jokowi dari awal sudah disampaikan ini ijazahnya. Pak Roy, Bu Tifa sudah lihat. UGM otoritas sudah menyampaikan ini loh ijazahnya. Sudah menyampaikan mengenai kacamatanya, menyampaikan bahwa Pak Jokowi menerima ijazah asli dan sebagainya. Ada semua di media bisa dilihat dan bisa diverifikasi. Malah Puslapor juga melakukan pemeriksaan 2 kali. Mereka dulu mengadukan Pak Jokowi terkait dengan ijazah Pak Jokowi palsu, kurang lebih seperti itu. Pak Jokowi datang, dikatakan dihentikan. Jadi maksud saya gini, tentu mengenai ijazah. Saya tadi padahal baru cerita soal prapit yang keempat, besok Jumat. Lah kok ada prapit selanjutnya? Nah itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf, selamat malam. Jadi sebagaimana yang kami cermati di dalam putusan prapit yang kedua ya, dikatakan bahwa antara lain ya, bahwa saat ini kan sudah masuk ke dalam pokok perkara ya, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Jadi si pelapor dan tersangkanya sudah ditemukan dalam suatu peradilan seperti itu. Dan tentunya sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pihak Mas Sukmai dan Bu Tifa harusnya adalah ketika ingin men-challenge ini adalah pada saat belum dilimpahkan ke pengadilan, karena sebagaimana disampaikan oleh hakim yang memutus di prapit kedua bahwa tindakan Mas Roy ya dalam hal ini pemohon prapit mengajukan permohonan pra-peradilan mengenai hal-hal terkait seperti upaya paksa penetapan tersangka di yang ketiga, kemudian ganti rugi, itu sebenarnya dilakukan di depan, dilakukan 1 kali seperti itu. Dan saya tidak melihat itu bisa dilakukan beberapa kali gitu loh. Nah, melihat dari situ pihak hakim yang memeriksa prapit kedua menyatakan ya antara lain ya kesimpulannya bahwa ini merupakan bentuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Ya, itu bahasa dari hakim yang memutus dan itu merupakan suatu upaya penyalahgunaan pra-peradilan. Jadi saya pikir kalau memang dari kemarin itu mau dilakukan pra-peradilan terhadap upaya paksa, maka ada 9 upaya paksa, silakan diajukan sekaligus. Dan akibat-akibat yang lainnya. Begitu juga dengan pencekalan, ini kan upaya paksa ya. Jadi saya pikir saya melihatnya adalah sebagaimana putusan yang sudah ada seperti itu, dan tentu di dalam prapit ini tidak bisa mempertimbangkan, menurut pemahaman saya tidak bisa mempertimbangkan hal-hal lain selain menerima atau menolak seperti itu. Jadi saya yakin bahwa kami yakin bahwa ini prapitnya ini tidak bisa dilakukan, walaupun tadi Bang Yasona mengatakan bahwa ini diterima dan sebagainya. Tentu pengadilan akan menerima, tetapi kan putusannya seperti apa? Sebagaimana kita ketahui kemarin di putusan kedua kan, walaupun diterima permohonan prapitnya, tetapi kan ditolak seperti itu. Dan disampaikan ini adalah upaya dalam rangka menghindari adanya pemeriksaan pokok perkara, dan ini merupakan upaya untuk penyalahgunaan pra-peradilan. Saya rasa demikian sementara. Oke. Bang Firman, Anda melihatnya strategi yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Roy Suryo ini sesuatu yang cerdik tidak? Memisahkan, kemudian membuat pasal-pasal itu atau gugatan itu menjadi satu persatu? Enggak. Jadi saya sampaikan, tentu kan mereka mengatakan kami berjuang, kami ingin membuktikan, kami ingin mengatakan dan sebagainya, kan gitu nih. Tentu ya harus masuk ke pokok perkara dong. Kalau memang mereka merasa benar. Kalau memang mereka memiliki bukti-bukti seperti itu kan, sehingga kalau ini kan adalah sebagaimana tadi dalam keputusan prapit kedua oleh hakim yang memeriksa prapit kedua sampaikan ini adalah upaya-upaya untuk menghindari pemeriksaan pokok perkara. Jadi dari situ aja udah kita bisa baca hakim sendiri pun sudah menilai bahwa ini adalah upaya untuk menghindari pokok perkara, dan ini merupakan kalau peradilan ini memang melanggar aturan, harusnya ditolak di pengadilan. Nggak bisa begitu Bang Yasona, karena kan mereka kan menerima, tapi kita bisa lihat faktanya kan ditolak. Kecuali Bang Yasona bilang tadi kami diterima dan ditolak, Pak. Tapi buktinya kami kan tidak ditolak, Pak, diterima. Iya setuju, tapi kalau nanti terus ditolak kan kelihatan kan. Pertanyaannya tadi kepada saya adalah apakah ini cerdik? Saya bilang tidak.
Ini tidak cerdik. Kalau memang cerdik dan confident dan memang memiliki bukti-bukti, dia masuk dong ke pembuktian. Masing-masing punya strategi, Pak. Masing-masing punya strategi. Apa nih? Saya maaf motong dikit nih ya. Masing-masing punya strategi. Nah, strategi kami seperti itu. Kami juga bisa melakukan pra peradilan secara semuanya keseluruhan. Semua bisa. Tapi kami juga melakukan pra peradilan dengan ikhlas. Itu tidak melanggar aturan. Selama itu memang tidak melanggar aturan, tidak ditolak, ya kami lakukan karena itu diberikan kesempatan. Nah, kalau memang Pak Firman tadi mengatakan harus digabung satu-satu, ya silakan, itu kan pendapat Bapak. Kami melaksanakan apa yang menjadi hak-hak kami, itulah pendapat kami, itulah strategi kami. Tapi kan kita juga harus mencermati bahwa ini kan sudah masuk di dalam suatu dilimpahkan ke pengadilan, Bang Yasena. Kecuali ini belum. Dan di dalam pertimbangan hakim dalam putusan Prapit kedua dicatatkan bahwa memang harusnya forumnya yang diambil adalah forum pengadilan yang lebih tinggi seperti itu. Karena yang di Prapit ini kan terbatas, waktunya terbatas dan sebagainya. Itu juga disampaikan oleh kuasa hukumnya Pak Roy kan gitu, terbatas. Sehingga secara singkat saya mau menyampaikan ini adalah langkah-langkah yang menurut saya mencoba menghindari persoalan. Di satu sisi, kan kita pengen. Baik, sebentar Bang Yasena, sebentar Bang Firman, mungkin saya boleh bertanya di sini supaya kita perdebatannya bisa lebih maju ya, Bang Firman. Ini kan tadi Bang Firman mengatakan. Saya jangan disela dong. Tadi kan beliau ngomong full, saya nggak disela. Iya. Oke, nanti akan saya kasih kesempatan. Bang Yasena tolong sebentar dulu, saya akan bertanya supaya Bang Firman bisa menjawab ini ya. Karena tadi Bang Firman mengatakan kalau dari kubu Roy Suryo mungkin mengatakan ini perjuangan. Tetapi juga tadi saya menangkap ada semacam pesimisme, ada skeptisisme bahwa ketika nanti masuk ke sidang pokok perkara itu tidak akan pernah membuktikan apakah ijazah itu palsu atau tidak, maka kemudian mereka perjuangannya akan dilakukan di pra peradilan. Tanggapan Anda, Bang Firman? Ya itu yang salah. Karena kan ini kan ada katanya orang namanya Pak Roy, Bu Tifa memeriksa, mengatakan ijazah Pak Jokowi bagaimanalah caranya dibilang palsu, ya. Kemudian hari ini disampaikan pasal-pasalnya bahwa sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya Bu Tifa dan Pak Roy sudah. Kan tidak bisa. Sedangkan kalau Pak Jokowi dari awal sudah disampaikan ini ijazahnya. Pak Roy, Bu Tifa sudah lihat. UGM, otoritas sudah menyampaikan ini loh ijazahnya. Sudah menyampaikan mengenai kacamatanya, menyampaikan bahwa Pak Jokowi menerima ijazah asli dan sebagainya. Ada semua di media bisa dilihat. Dan bisa diverifikasi. Malah Puslapor juga melakukan pemeriksaan 2 kali. Mereka dulu mengadukan Pak Jokowi terkait dengan ijazah Pak Jokowi palsu, kurang lebih seperti itu. Pak Jokowi datang, dikatakan dihentikan. Jadi maksud saya gini, tentu mengenai ijazah Pak Jokowi sudah valid, sudah solid, tidak mungkin terbantahkan. Tetapi dugaan mereka atau tuduhan-tuduhan mereka ini yang harus mereka buktikan. Jadi sidang ini adalah bagaimana mereka membuktikan tuduhannya. Kalau mereka tidak bisa membuktikan tuduhannya, maka mereka kena. Bukan karena Pak Jokowi melaporkan, tapi karena mereka menuduh tanpa dasar. Sederhana itu. Jadi nggak ada urusan mengenai, kalau tadi sampaikan mengenai pembuktian ijazah Pak Jokowi, itu sudah selesai. Sudah dibuktikan. KPU sudah verifikasi dari mulai wali kota 2 kali, gubernur sekali, kemudian presiden 2 kali, itu sudah diverifikasi. Dan itu sah semua, sehingga Bapak bisa mencalonkan diri. Dan UGM sudah mengeluarkan teman-teman juga. Jadi mengenai ijazah nggak usah khawatir Mbak, itu sudah selesai. Yang perlu adalah tudingan mengenai ijazah Pak Jokowi tidak asli atau palsu itu silakan dibuktikan. Itu sebenarnya forumnya. Oke, gitu. Kalau kemudian publik mempertanyakan Bang Firman, apakah nanti di persidangan pokok perkara ijazah itu akan ditunjukkan seperti janji dari Pak Jokowi? Pasti ijazah itu sendiri sudah ada di jaksa. Hari ini sudah dipegang dikuasai oleh jaksa. Pak Jokowi sudah menyampaikan jika dia diundang maka dia akan tunjukkan, malah dia akan bawa lagi selain ijazah SMA dan S1 yang sudah di kejaksaan, sudah di pihak kejaksaan, juga akan membawa ijazah SD dan SMP-nya. Dan ini akan dibikin terang sebenarnya. Kenapa? Karena perlu saya kasih tahu, selalu mereka mengatakan kami akan mengeksaminasi sekian ratus bukti. Tidak. Kita hanya perlu 2 alat bukti kok. Apa misalnya alat bukti ijazah itu sendiri dan keterangan dari misalnya dari UGM seperti itu. Nah, mereka yang harus nanti akan mengeksaminasi bukti-bukti ini adalah kenapa? Karena mereka mempertanyakan terus kan, bagaimana ini kita kasih lihat, bagaimana itu kita kasih lihat, sehingga kenapa mereka sendiri yang nanti akan kelimpungan. Bapak mengenai ijazahnya sudah selesai,
Mereka harus membuktikan tuduhannya bahwa mereka menuduh jasa Pak Jokowi palsu. Saya rasa begitu, Mbak. Oke, baik.